morning everybody. Dalam 9 kali pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas dan mengenal nama-nama 16 tenses. Berikut dengan bentuk negatif, bentuk interrogatif. Kemudian bahkan kita sudah latih move to dengan change to-nya. Jadi bolak-balik, turun naik secara acak, kita anggap kita sudah menguasai. Apabila ada yang belum mengikuti secara sempurna latihan-latihan ini, maka saya anjurkan untuk kembali memutar video sebelumnya. Bila perlu dari video pertama, ulang lagi sampai tidak ada yang kececer. Nah, sehingga nanti ke depan dalam 11 kali pertemuan selanjutnya, hari ini pertemuan ke-10 ya, kita bisa berpindah. Nah, tidak hanya lagi berbicara tentang bentuk-bentuk tenses 16 itu, khusus hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana penggunaan. Jadi kapan kita harus menggunakan simple present, kapan kita menggunakan present continuous, present perfect continuous. Dalam kondisi seperti apa? Apakah kita bebas saja memilih? Ketika kita ingin berbahasa Inggris, oh saya pakai simple present aja lah. Apakah seperti itu atau bagaimana? Maka hari ini kita coba mengenal secara umum, walaupun nanti bisa kita lengkapi dengan bentuk yang lebih banyak, tapi pemahaman konsep tenses itu sebenarnya tidak jauh-jauh. Kalaupun nanti ada perbedaan, itu hanya pengembangan saja, hanya pengembangan. Misalnya present continuous itu dipakai dengan makna future, itu bisa saja, tapi itu pengembangan. Dan akan ada juga exception, pengecualian, tapi tidak masalah, tidak perlu membingungkan kita. Yang penting kita coba memahami penggunaan masing-masing tenses yang 16 ini. Kita mulai dari nomor 1. Nanti kita bisa ke samping atau bisa juga ke bawah ya. Ketika kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 4, maka 5 sampai 16 nanti tinggal ngikut saja dia. Ingat bahwa nomor 1, deretan nomor 1 itu kan present ya. Present itu adalah masa sekarang. Lalu ketika dia digabungkan dengan simple, dia menjadi simple present. Untuk apa atau dalam kondisi apa kita menggunakan simple present ini? Simple present itu pertama untuk kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Pengulangannya bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu lama juga. Misalnya sekali sehari atau sekali seminggu, atau 2 kali sebulan, atau sekali setahun, atau sekali 5 tahun, tapi dia berulang-ulang, maka kita menggunakan simple present. Misalnya di Indonesia itu pemilihan umum diadakan sekali dalam 5 tahun. Nah, berarti itu simple present karena dia terjadi berulang-ulang. Kemudian juga sesuatu yang terjadi hari ini, ya terjadi saat ini maksudnya. Mungkin dia sudah terjadi di masa lalu, dan mungkin di masa yang akan datang dia akan terjadi lagi. Tapi penekanannya bahwa saat ini itulah yang ada. Misalkan saya punya 3 orang saudara laki-laki. Kemarin saya juga punya 3 orang saudara laki-laki, tapi hari ini, saat ini masih sama gitu. Jadi saya bilang I have 3 brothers and 2 sisters. Saya punya 3 orang laki-laki, saudara laki-laki, dan 2 orang saudara perempuan. Saya tidak perlu menyebutkan kata-kata sedang ya, kita masih bicara simple. Nah, atau saya tinggal
di kampung Inggris Beringin-Talo. Jadi sekarang saya tinggal di kampung Inggris. Kemarin juga di sini, besok kemungkinan juga masih di sini. Jadi penekanannya adalah bahwa saya bercerita tentang kondisi saat ini. Nah, itu simple present. Tadi terjadi berulang-ulang. Yang kedua apa? Terjadi saat ini. Kemudian ada sesuatu yang sudah natural seperti itu, dan dia tak akan berubah lagi. Apa contohnya? Air itu mengalirnya ke bawah. Kan nggak ada air mengalir ke atas secara alami, nggak ada. Matahari terbit di sebelah timur. Nah itu kan ya, kalau dikatakan seperti nomor 1 tadi terjadi berulang-ulang juga, tapi dia sudah menjadi sebuah teori umum, kenyataan yang tidak mungkin berubah lagi. Maka itu kita menggunakan simple present. Apabila terjadi perbedaan, misalnya tadi malam airnya ngalir ke atas, misalnya terjadi seperti itu, ya berarti kita nanti tidak lagi menggunakan simple present untuk pernyataan ini. Baik. Yang kedua, kita bicara continuous ya, ada present continuous. Jadi present continuous itu, continuous artinya sedang berlangsung. Sedang berlangsung kapan? Karena dia present berarti sedang berlangsung sekarang. Ya, yang sedang berlangsung sekarang ngapain? Saya sedang mengajar bahasa Inggris. I'm teaching English. Berarti itu sedang berlangsung sekarang. I'm singing a song. Saya sedang menyanyikan sebuah lagu. Sedang terjadi sekarang. Nah, silakanlah keluar rumah, lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Itu semuanya adalah kondisi-kondisi yang sedang terjadi sekarang. Ada burung sedang terbang di angkasa. Ada para pengendara motor sedang lewat di depan rumah. Ada semut sedang makan gula. Ada kambing lagi berjalan bersama-sama. Nah, semua yang kita lihat yang sedang terjadi sekarang itu menggunakan present continuous. Kemarin gimana caranya? Be tambah verb ing ya. Be tambah dengan verb ing. Ya, bentuknya sudah selesai. Pertemuan pertama sampai 9. Oke. Yang ketiga yaitu present perfect. Nah, present perfect itu perfect telah terjadi di masa yang lalu, tapi masih ada hubungan. Hubungan dengan kapan? Karena di present berarti hubungannya dengan masa sekarang. Telah terjadi, tapi ada hubungan dengan masa sekarang. Apa contohnya? Ini sekarang nih jam berapa nih? Jam 8 pagi. Sekarang jam 8 pagi. Lalu saya ditanya, "Sir, sudah sarapan belum?" Saya bilang, saya sudah sarapan. Saya sudah sarapan. Apakah sekarang saya masih sarapan? Tidak. Sekarang tidak sarapan lagi. Sekarang sudah ngajar bahasa Inggris. Sarapannya tadi. Ada hubungan nggak? Ya ada hubungan. Kan masih kenyang nih. Berarti I have got breakfast. Saya sudah sarapan pagi. Masih ada hubungannya. Tapi kalau sarapannya itu kemarin, ditanya sekarang, "Sir, sudah sarapan belum?" Saya bilang sudah. Padahal sarapannya kemarin. Biar nggak berbohong, saya bilang aja sudah. Iya sudah kan kemarin sudah. Itu dalam bahasa Inggris ketahuan bohongnya. Kenapa? Karena sarapan kemarin tidak lagi ada hubungannya dengan sekarang. Baik. Nah, apa bedanya perfect dengan perfect continuous? Karena dalam perfect continuous ada sedang berlangsungnya. Continuous kan sedang berlangsung ya. Kondisi yang sedang terjadi. Nah, maksudnya bagaimana? Kayak sekarang nih kan sedang ngajar bahasa Inggris. Katakanlah ini sudah 10 menit saya ngajar bahasa Inggris nih. Nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Dari 10 menit yang lalu sampai sekarang saya ngajar bahasa Inggris saja. Nah, itu saya katakan I have been teaching English for 10 minutes. Saya telah mengajar bahasa Inggris selama 10 menit. Ya. Maksudnya apa? Dia sedang terjadi. Tapi sudah dimulai di masa yang lalu. Sampai sekarang tuh masih berlanjut. Nah, karena dia masih berlanjut sampai sekarang, maka dinamakan perfect continuous. Present perfect
continuous. Baik, barangkali itu untuk pengenalan baris pertama. Nah, baris kedua dan selanjutnya insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya.